Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Yoyo Ril One Man Show. Pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan beda dengan episode yang sebelumnya. Pemirsa, saya hari ini akan menjelaskan kesiapan untuk membuat konten video yang baik, pemirsa. Jadi harusnya kita tahu kalau kita membuat video itu seharusnya dengan banyak persiapan-persiapan yang sudah kita buat, langkah-langkahnya apa aja, pemirsa. Mari pemirsa kita coba jelaskan bagaimana caranya persiapan-persiapan untuk mulai kita membuat konten video, pemirsa. Ini pemirsa, saya sudah siapkan ada dua pemirsa, dua langkah ya. Yang pertama pemirsa, ini yang pertama persiapan untuk cari ide konten, pemirsa. Persiapan untuk mencari ide konten. Nah, apa aja pemirsa? Di antaranya ide konten itu kan macam-macam pemirsa ya. Jadi kita mau yang di lapangan, kita mau yang di ruangan, kita mau yang di gunung atau di tempat keramaian atau di mall gitu. Banyak ide-idenya pemirsa. Jadi persiapan ini sangat penting karena kita akan memulai caranya untuk apa aja sih langkah-langkahnya yang harus kita mulai lakukan, pemirsa. Pemirsa, jadi persiapan untuk cari ide konten itu antaranya ini, pemirsa. Satu, cari ide konten cerita yang sangat mudah, pemirsa. Cari ide konten yang sangat mudah. Maksudnya begini, kalau kita cari ide konten asal gitu, kita cari ide konten yang seketemunya gitu, sedapatnya, itu nanti bakalan jadi nggak benar, pemirsa. Jadi nggak tahu itu tujuannya apa, manfaatnya apa, kesimpulannya pun juga apa, kita nggak tahu. Nah, jadi kita cari ide yang mudah aja, pemirsa, yang mudah dilakukan, yang mudah dikerjakan. Nah, itu ini satu, cari ide konten cerita yang mudah. Nah, lalu berikutnya setelah itu kita ini, pemirsa, cari tempat yang memungkinkan untuk membuat cerita. Jadi kita mesti cari tempat, pemirsa. Tempatnya itu apa aja sih? Kalau kita di ruangan, kita mesti sediakan meja, disediakan kursi, gitu, pemirsa. Dan yang mencari tempat, dan juga jangan mencari tempat yang berisik. Maksudnya begini, kalau kita mencari tempat yang berisik, nanti kita nggak fokus. Jadi kita seharusnya kita kerjakan dengan ide yang udah terkonsep, yang udah terstruktur, yang sudah harusnya bisa kita lakukan dengan mudah. Karena ruangan atau situasinya berisik atau tidak memungkinkan, nah itu nanti buyar, bisa dibuyar. Jadi ini sangat penting untuk persiapan kita juga untuk mencari tempat yang jangan ada yang suasana gaduh, berisik, ataupun yang kira-kira mengganggu, pemirsa. Itu, pemirsa. Nah, ini cari tempat. Sekarang yang berikutnya ini bisa persiapkan perangkat dan bahan yang akan digunakan. Maksudnya begini, jadi kalau kita udah mempunyai ide, lalu kita buat
konsepnya, memulainya dari mana, lalu cara membuat ceritanya, tempatnya seperti apa. Nah, sudah itu baru kita persiapkan perangkatnya, bahan-bahannya apa aja pemirsa. Nah, itu bahan-bahannya macam-macam. Kalau kita umpamanya di tempat pemancingan, kita mesti siapkan alat pancingnya, kita mesti siapkan umpannya. Nah, jadi kita jangan setelah kita mau mempunyai ide selesai, lalu kita belum ada persiapan untuk bahan yang akan kita pakai. Jadi sebelumnya tuh bahan itu penting, jadi perangkat-perangkat itu didahulukan, dipersiapkan. Nah, itu jadi sangat mudah untuk kita melangkah selanjutnya untuk membuat konten video yang akan kita buat pemirsa. Itu pemirsa ya. Oke pemirsa, itu tadi ide persiapan untuk dari konten ya. Nah, diantaranya ada mencari ide konten yang mudah, lalu cari tempat yang memungkinkan, jangan terlalu berisik, dan mempersiapkan bahan yang digunakan apa aja. Nah, itu persiapan untuk mencari ide atau cerita isi konten kita yang akan kita buat videonya. Nah, lalu yang kedua pemirsa, yang kedua itu persiapan ini pemirsa. Yang kedua itu persiapan untuk merekam video. Nah, jadi yang kedua, yang pertama tadi persiapan untuk mencari ide cerita atau konten. Ide cerita atau konten kita sudah dapat. Nah, lalu kita persiapkan untuk merekam video. Ya, persiapan untuk merekam video itu apa aja sih ya? Nah, persiapan untuk merekam video itu kalau kita udah persiapkan semua, alat-alatnya sudah lengkap, perangkatnya juga sudah, bahan-bahannya juga sudah ada, semuanya sudah lengkap. Nah, setelah itu kita jalankan perekaman. Nah, perekaman itu usahakan pemirsa ya, usahakan terus merekam kita. Jadi kita usahakan terus merekam sampai jadi, selesai nggak selesai atau bagus nggak bagus, pokoknya usahakan merekam. Nah, meskipun ada kemungkinan salah itu, jadi rekam aja apa yang kita udah buat, kita rekam aja. Di antaranya kan nanti kalau dari rekam itu ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Nah, yang nggak sesuai itu kita edit, kita potong gitu. Jadi kemungkinan salah itu ada, kita merekamnya gitu. Misalkan merekam aja. Nah, setelah itu kita bisa diperbaiki pada waktu editing video yang kita buat. Nah, jadi kesalahan-kesalahan pada waktu merekam itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian itu yang salah itu bisa kita potong, kita hapus, kita delete, kita sambung lagi. Nah, itu merekam yang secara terus-menerus, jadi biarpun salah itu kita lakukan aja. Jalankan terus aja merekam, karena pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu kita potong, kita hapus, kita delete. Itu pemirsa. Nah, selanjutnya ada ini pemirsa. Usahakan buat rekaman itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau merekam itu kita buat aja yang banyak. Kita buat aja yang banyak pemirsa. Jadi maksudnya buat yang banyak itu diulang. Kita salah, oh ini kita salah nih. Nah, di tempat yang rekaman yang salah itu pasti kan ada yang benar. Nah, kita ulang lagi, kita bikin lagi yang selanjutnya, maksudnya yang sama. Jadi
rekaman yang pertama itu salah umpamanya, tapi ada yang benernya, kita ulang lagi, kita rekam lagi, jadi kita teruskan lagi. Nah, nanti dari situ kan kita ada yang baik, ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai itu rekamannya, video. Lalu, nah jadi kita ulang aja lagi, jadi kita rekam, kita ulang. Kalau kita ada kesalahan, rekam lagi, direkam ulang lagi dengan situasi yang sama, dengan konsep yang sama. Nah, dari situ kita pasti dapat rekaman yang baik, yang sesuai gitu. Nggak apa-apa, kita ulang-ulang aja terus. Yang pertama udah kita buat itu kan pasti ada kesalahan, kita ulang aja lah terus. Nah, itu biar rekamannya lebih pasti nanti hasilnya setelah itu bisa bagus, bisa baik, sesuai apa yang sudah kita buat gitu. Jadi diulang-ulang aja nggak apa-apa. Lalu selanjutnya ada ini pemirsa, jadi di setiap konten cerita video kita itu harus ada mengandung unsur manfaat pemirsa, karena penting di sini. Penting pemirsa, karena manfaat itu kita kan ditonton banyak orang, jadi apa sih sesungguhnya yang sesuai dengan isi konten ini, maksudnya apa ya gitu. Nah, jadi jelas kita berikan manfaatnya. Kalau umpamanya kita membuat tutorial atau mengenai editing video gitu, nah itu cari aja manfaat-manfaatnya supaya pemirsa bisa dengan mudah mendapatkan ilmunya, mendapatkan contoh-contoh yang kita akan berikan gitu kita. Jadi usahakan cerita itu mengandung unsur manfaat. Nah, itu bisa, jadi usahakan aja kita cari unsur yang bermanfaat supaya kita tuh banyak yang melihat gitu. Kalau konten kita tuh, wah ini bagus nih, ada ilmunya nih, nah gitu bisa. Jadi baik untuk video kita juga. Lalu kalau bisa pemirsa di video itu kita dibumbui dengan humor atau dengan candaan yang lucu-lucuan gitu pemirsa. Suaranya di doubling atau kita buat perkataan dengan ditampilkannya tulisan di atas atau dengan tulisan di bawah dengan suara-suara yang aneh-aneh, yang lucu-lucu gitu. Itu bisa, jadi mesti ada bumbu-bumbunya untuk candaannya juga. Nah, itu bisa, jadi kita udah buat ada 2 tadi ya pemirsa ya. Yang satu persiapan untuk cari ide konten itu apa sih yang akan kita buat gitu bisa. Jadi kita mau menceritakan apa gitu. Kalau kita menceritakan punya tutor, kita persiapkan dulu apa sih bahan-bahannya yang akan kita ceritakan, terus bentuknya bisa pemirsa perhatikan nggak, bisa jelas nggak maksud dan tujuannya pemirsa. Nah, jadi persiapan ide konten itu perlu. Nah, jadi yang pertama. Dan yang kedua itu persiapan untuk merekam video. Hanya itu aja pemirsa, cuma 2 itu aja. Kalau kita sudah bersiap untuk membuat video YouTube, nah itu persiapannya sangat mudah gitu. Jadi kalau pemirsa mau membuat, ya usahakan penontonnya itu dijelaskan sejelas-jelasnya supaya dia juga bisa mengikuti apa yang telah kita jelaskan, maksudnya dari awal
persiapan membuat ide cerita isi konten, lalu ide cerita isi kontennya yang mudah dan tidak sulit, dan lalu juga cari tempat-tempatnya yang kira-kira jangan banyak suara atau berisik atau suara-suara yang ramai gitu, jadi supaya fokus misalnya. Itu diantaranya. Lalu persiapan bahan yang akan kita gunakan, nah, bahannya apa aja untuk rekaman video kita yang akan kita buat nanti sebaik-baik mungkin gitu. Dan juga yang kedua tadi persiapan merekam video. Nah, di rekaman video itu kita usahakan cerita itu mengandung unsur manfaatnya. Usahakan terus aja merekam meski ada kemungkinan salah pemirsa. Jadi usahakan aja direkam terus, jadi pasti ada kemungkinan salah dan bisa diperbaiki pada waktu editing video yang kita buat. Nah itu, jadi perekaman itu kita buat pasti ada yang salah pemirsa. Nah pada waktu yang salah kita kan mengedit videonya. Nah edit videonya itu nanti kita buat cari yang sesuai, cari yang nggak sesuai kita cut, kita potong, kita delete, kita hapus. Nah kita masukin lagi yang sesuai, kita sambung ceritanya, jadi bisa berkesinambungan, jadi berlanjut, tidak lepas keluar dari konten nah gitu. Nah lalu ada usahakan buat rekamannya banyak-banyaknya, jadi rekam aja terus, misalnya yang salah atau yang benar rekam aja, diulang-ulang lagi, rekam lagi. Nah di situ nanti ada ketemu rekaman yang sesuai yang kita buat, ada rekaman sesuai, yang nggak sesuai kita buang tadi. Itu kita ulang-ulang aja, kita rekam sampai sempurna. Nah, nanti hasil rekamannya sampai sempurna. Dan itu yang terakhir tadi mengandung unsur manfaat yang dibumbui dengan candaan, humor atau lawakan gitu. Itu jadi masukan juga buat cerita kita. Jadi ada unsur nggak monoton gitu, konstan, nggak hanya itu melulu gitu. Jadi ceritanya ada bumbu-bumbunya untuk dibuat yang lebih menarik, yang lebih baik ya. Jadi penontonnya itu juga nggak bosen gitu. Itu bisa. Jadi itu aja pemirsa penjelasan saya tadi untuk persiapan membuat video yang baik. Di antaranya ada ide konten cerita yang sudah kita siapkan, lalu merekam videonya dengan konsep yang sudah kita siapkan sesuai apa yang sudah kita persiapkan semuanya. Oke pemirsa, jadi semoga bermanfaat. Tadi ada penjelasan saya cara persiapan merekam video yang baik. Mudah-mudahan pemirsa bisa mendapatkan manfaatnya di sini untuk bagaimana cara membuat video yang baik dan banyak ditonton oleh pemirsa di YouTube pemirsa. Oke pemirsa, itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti sampai ketemu lagi di episode saya selanjutnya. Sampai jumpa pemirsa. Salam.